Kalau kita masuk sana. Iya, kalau kita ingat sejarah kata kita ketemu, gimana lah? Saya masuk sini, masuk Jakarta, masuk Malang, biasa saja. Tapi Madinah, nah itu ada keanehan. Itu belum. Apanya, wanginya apa gimana itu? Anehnya itu wanginya apa, udaranya sejuk apa gimana? Tahu badan seakan-akan. Nggak bisa dijelasin ya? Itu betul lah, jauh lain. Nyaman, udah roh kita yang kesentuh di situ. Betul. Kalau sudah ke Madinah itu. Yang disentuh bukan dari udara bau lagi. Iya. Rohnya udah. Badan itu gimana lah? Rohnya yang kesentuh. Berarti saya udah ngerasain itu ya, Pak? Ngerasain. Madinah Jeddah itu kan kita. Itu salah satu kebenarannya. Nanti sudah kalau ada pasti ke sana kan, iya. Berdoa lah mau ke Mekah, rasakan. Betul Bapak cerita dulu sama saya. Madinah itu kayak gini. Kita bisa kok sama badan tuh gimana lah gitu. Betul. Dari Mekah ke Madinah itu naik apa, Pak? Naik bis. Berapa jam naik bis? Seperti berapa jam ya? Seperti Jakarta Surabaya. Pokok misal asar berangkat dari sana sampai jam 5 pagi gitu. Dari Mekah asar. Dari sana jam 5 pagi. Jam 5 satu pagi. Hari lah. Satu hari. Itu jalannya kayak tol gitu, Pak? Tol semua. Di sana jarang lewat kayak ada motor gitu kan? Semua. Tak seperti di sini tol bayar. Karena free. Bis-bisnya kayak di sini bukan? Bis-bisnya. Iya biasa, bis yang kalau masuk Madinah bis pakai AC itu lah. Bisnya tingkat-tingkat gitu. Kalau bis biasa pakai pengangkut Makkah itulah bisnya kayak itu. Biasa itu. Itu sampai sana. Tapi bahasanya orang sana sama orang Mekah beda nggak? Logatnya loh, Pak. Bahasanya sama logatnya. Logatnya tak tahu lah kita. Cuman kita tidak memperhatikan, cuman biasa logat lah sama kalau Mekah. Tapi kalau Syria, Lubnan itu lain. Logatnya Lubnan lain. ini. Bahasanya yang beda apa logatnya? Logat kalau Mekah Madinah aku kira sama lah, seperti Fenro, Kaifahala, Min Ismi gitu aja. Siapa nama? Min Ismi siapa nama? Min Isma gitu. Bukan bahasa kitabnya. Kalau pasar cepat dipengerti lah. Iya. Ini bahasa Istari, Arab Gundul. Sulam itu Jibi Sulam itu kan tangga. Kalau Madura bilang Sulam itu kitab Sulam itu. Sulam ya. Itu. Tapi pernah Bapak ngobrol sama orang Madinah gitu, orang Madinah asli ngobrol? Nggak pernah. Nggak pernah ngorek-ngorek gitu. Tak pernah. Iya kan cuman nggak tanya gimana gitu, tanya gitu. Biasa aja, gitu biasa. Ngobrol. Cuman kalau deket ngorek-ngorek nggak pernah. Nggak pernah. Cuman merasakan aja apa tuh. Mungkin orang situ juga tertutup juga lah, Pak. Apa? Nggak mau ngobrol-ngobrol gitu nggak? Ya mungkin minta kalau yang bisa puasa. Oh karena Bapak iya, nggak fasih ya? Iya nggak fasih, paham gitu, paham. Cuman sekedar untuk apa itu, tahu itu aja. Ini memang sejarah. Setelah ke Mekah dengan sejarah cocok lah. Kelahiran tempatnya ada, yang Masjid 7 itu ada di Madinah, ada sumur ini ada, terus pemandian siapa itu ada, semua lah kejadian. Berarti udah semua, udah Bapak udek-udek lah itu. Ada. Udah pernah jumpa. Perang Uhud yang gugur 70 orang, Sayyidina Hamzah, memang ada kuburnya itu. Ini Jabal Uhud yang gugur di sini, dari atas ini kuburnya di sebelah gitu, jabalnya dia dipagar macam ini lah. Makamnya masih ada? Iya, makamnya masih utuh semua. Tak ada makam seperti makam di sini itu apa biasa, makam digusur gitu nggak ada? Tak ada, batu aja lah, batu sih. Oh berarti nggak ada gundukannya gitu? Nggak ada seperti di sini kayak Sunan, tak ada. Atasnya rata biasa, batu biasa lah, batu biasa semua. Batu biasa, nggak ada namanya nggak? Tak ada. Tak ada, batu biasa, batu. Berarti kita kalau kita apa namanya ziarah
Kita nggak tahu nama. Kirim doa nggak bisa. Bisa, kita dibuka ke malah laki-laki bisa masuk ke dalam. Diceritain sama orang Arab itu, ini Zainal Abidin, cucunya Abi apa itu ini diceritakan itu ada apa itulah petunjuk guide-nya itu orang Arab itu. Petunjuk jalan ya. Berarti kita nggak sampai nggak salah kirim doa gitu jarang. Tapi kalau di dalam apa kuburnya Nabi kita Muhammad SAW itu tak tahu apa di dalam, cuman dia dibungkus dengan kain biru itu, cuman kelihatan dari bundar dulu. Jauh itu Pak melihatnya. Batasnya berapa meter? Dari kan masuk di Masjid Nawawi itu kan di tengah itu, di pas tengah buntaran biru itu. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar, Kanjeng Nabi. Itu kalau ziarah ini deh jalan nggak bisa duduk deh, lewat doa setelah bubar tidak boleh dijaga sama polisi. Kecuali orang besar mau masuk ke mana itu baru dikawal. Kayak presiden gitu boleh. Itu baru bisa lama lah istilahnya. Kalau kita orang biasa nggak bisa masuk. Tak bisa masuk, cuman kalau sepi mungkin apa ada mungkin tergantung dan bisa ini aja lah, cepat lah itu jaga. Itu kita berhenti misalnya mau ngeliat lama gitu foto-foto nggak boleh? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ini cuma di Jawa aja kita. Rasulullah, siapa itu? Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar itu. Tiga itu, cuman jalan terus. Nggak bisa ngambil foto pun nggak bisa ya? Tak boleh. Ya mungkin sekarang kan boleh pakai itu kan. Zaman kita tak ada itu. Zaman saya itu walaupun net masih Nokia itu masih itu. Sekarang mungkin bisa. Sekarang kan curi-curi bisa. Bisa sekarang mungkin. Cuman kan nggak boleh disebarkan. Iya, Kasus kalau disebarkan. Menurut gambarnya karena kan bahaya, banyak yang udah mau mencuri jasad. Nah, iya. Bahaya kalau foto tersebar kan kayak pencuri bisa nyelidikin nanti kamu betul Bapak cerita ini lah hawanya. Amin. Semoga saya bisa. Nggak mungkin nggak mau pulang, nggak mau nggak mau balik kayaknya lah. Jarak kita ngelihat itu loh Pak dari makam Nabi Muhammad. Bisa segini. Berapa meter? Segini. Sekitar 4-5 meter ya. Cuman melihatnya gitu tak boleh lah. Ngelirik aja bolehnya. Iya bisa biasa ngelihat ini berdoa. Kadang kalau orang sudah mau lama duduk lah itu baca Quran ngadep. Ada. Dekat dari peimaman itu. Tapi itu nggak kelihatan batu-batunya, tanahnya kuburan ini nggak kelihatan. Ketutup udah. Ketutup. Bukan tutup besi itu. Ada bolongannya. Tapi raudhah bisa, raudhah tempat apa batu dulu mustajabnya itu tuh ada. Tapi kalau mau ke sana itu pertama kalau di Makkah di Madinah itu jam 9 atau tutup itu. Masjid Nabawi itu udah boleh masuk. Dijaga ketat ya. Udah boleh masuk kayak terjadwal. Terjadwal, udah boleh masuk ke dalam. Hari apa boleh masuk, hari apa yang nggak boleh. Ini apabila subuh jam 5 harus tunggu lebih baru bisa ke raudhah itu tempat batu surga kan? Apa itu? Tempat mimbar Nabi dari mimbar ke batu apa? Iya batu dulu apa lupa. Itu mustajab katanya. Terus kalau yang pakaian baju perangnya, pedangnya Nabi itu disimpan itu belum pernah jumpa. Belum pernah. Tapi sejarah kelahiran, tempat kelahiran Nabi, tempat pembelah bulan, Gunung Jabal Bugis, ada semua. Cuman sekarang Bapak pinjak itu tanah itu. Iya, zaman saya iya, tapi katanya sekarang sudah digusur semua. Tapi hotel sekarang yang Hilton sekarang dulu sama masih tingkat 2 saya dulu masih di sana. Sekarang sudah sudah melebihi haram kan. Iya. Hilton itu udah ratusan. Sudah dibongkar semua di sana itu madhab apa tak tahu apa.
hamba dia apa? Kalau kita maka sejarah itu kalau bagi Arab itu kadang-kadang banyak digusur sejarah. Kalau kita masih saya semua ada. Yang digusurkan sejarah-sejarah yang melenceng. Iya. Enggak, kurang Islamnya tak seperti di kita orang Arab. Banyak banyak kegusur. Sedangkan dulu dalamnya Siti Khadijah itu sekarang tempat tandas itu di bawah tandas itu di bawah dulu di sini tempat rumahnya Siti Khadijah Rajina Nabi. Gunung. Kalau yang tempat gua, tempat persembunyian apa namanya itu? Jabal Nur ada semua. Tempat persembunyian Nabi Muhammad terakhir. Iya. Itu Gua Bapak udah masuk gini. Emang ada guanya? Memang ada gini. Masuknya gini. Lebar nggak Pak? Gini, makanya kalau orang gemuk, kalau takut tahu lah. Segini nih. Masuknya gini. Tapi di dalamnya lebar nggak dalamnya? Lebar gitu. Pintu masuknya Bisa, kecil. Bisa gini lah, bisa gini. Setelah turun dari bisa gini. Bisa gitu. Wow, tinggi. Cuman masuknya aja yang kecil, tapi di dalam bisa gini. Bisa gitu. Masuknya gini. Bapak udah pernah masuk? Ya, kalau Apa rasanya di dalam itu? biasa lah. Kalau biasa masuknya. Kalau apa itu? Kalau merasa was-was, kadang-kadang enggak masuk, kadang-kadang banyak semaput. Kan orang itu. Semaput enggak ada, sempok. Tahu lah. Panas emang. Kadang orang apa tak tahu. Banyak dosanya bagaimana? Tak tahu. Kadang orang gemuk bisa masuk. Kalau betul kalau gemuk perasaannya Nggak bisa masuk, tapi takut lah. Kalau takut jangan. Tapi banyak orang masuk. Tapi kan jemaah haji banyak takut, banyak ini. tapi kalau aku Pak, kalau udah sampai sana, sayang lah kalau kita nggak masuk. Tempat-tempat sejarah itu. Iya, tempat sejarah loh. Kapan lagi kita ke situ? Jabal Nur itu tempat Iqra itu turunnya. Itu naik ke atas. Kalau melihat kita sejarah Nabi macam ini, perjuangannya. Bukan kota dulu kan udah ada lampu, pasir, panas. Nah ini. Terus batu-batu yang di gua-gua yang di gunung-gunung itu batunya kayak di Indonesia. Iya, kan sama batu-batunya. Tapi yang Jabal Uhud, perang Uhud, Medina itu merah, memang merah. Apanya yang merah? Batunya. Merah. Semua. Itu kan kisahnya merah itu kan karena tumpah darah itu. Bukan, jadi, bukan apa, tak tahu lah. Merah kayak ini lah. Merah, pokoknya merah, batu merah lah. Bukan tumpah. Kita kalau jalan-jalan situ dijaga nggak Pak? Udah bebas lah deh. Berarti bisa bawa pulang batu satu gitu? Bawa pulang gitu batu satu misalnya? Tak tahu kalau bawa pulang, saya tahu. Dulu kan musim batu. Masa? Dulu kan musim batu, kalau bawa ambil dari sana kan? Ya berarti bukan bahaya. Bahaya itu kan kalau diperiksa. Ya tak tahu buat apa batu kan? Dulu kan di Indonesia menggila batu dulu. Masa? Zaman Bapak masih di sini ya? Dulu di Indonesia itu ada zaman batu Pak. Zaman batu yang harganya sampai puluhan ratusan juta. Nanti udah musibah belakangan. Iya, nggak tahu lah, Indonesia kadang-kadang kayak gitu. Ada hari sekarang musimnya bunga. Sekarang bunga yang sampai orang tukeran rumah sama bunga kan kadang-kadang nggak masuk akal gitu loh Pak. Takut kalau masalah batu bawa pulang. Betul agak mahal, nanti prosesnya di belakangnya. Batu ini pikirnya kan ngambil batu ini bisa kaya raya ya. Nah itu dibisik setan kayak gitu kan, batu dari Mekah loh. Kalau sudah bersejarah dengan yang di Mekah itu parti samanya kan tuh. Berarti pulang dari haji itu tetap diperiksa ya. Diperiksa kan ada skin itu. Skin apa itu masuk apa itu?
kalau kita sana itu Iya, scan scan kayak, bunyi. gue. Kadang-kadang begini kan. Ada besi dikit pun bunyi dia. Iya, bunyi. Nah, tahu kalau batu bunyi enggak. Tapi kalau masalah makanan itu nggak usah beli, banyak saja. Apalagi hari bulan puasa, sebulan 1 bulan itu tak usah. Di sana ada nggak sih kayak Pak, kayak warung Iya, kayak di sini lah warung puncak. Rokok itu ada nggak rokok? Ada. Di Mekah itu warung puncak, seperti warung di sini warung Aceh, macam itu. Indonesia ada macam jamu. Kayak warung sayuran, gula, kopi ada. Orang Arabnya juga gitu, wong petani juga kan, jual kambing ada, jual batu-batu. Kalau sekarang kan udah supermarket itu kan. Di supermarket mulai dulu ada. Dulu ada, tapi warung pun masih ada. Masih ada di sana. Hebatnya apa? Kita masuk Hilton. Hilton itu apa? Hotel Hilton, Hotel bintang Hilton, itu. ya. Biar pakai celana apa itu? Kolor. Kotor tak masalah itu kan. Ya, kenapa? Kita masalah. Kau coba Indonesia kan harus pakai sepatu, dicegat sama security. Mau kemana? Ha? Oh iya, di sana nggak masalah. Masalah. Mau kita pakaian robek-robek? Pakai robek-robek masuk ke mall-mall itu. Sama itu gitu. Nggak mandang fisik berarti dia. Kita mandang fisik kalau masalah. Dia Indonesia dapat kan? kerja, cek semua masuk ke pasar mall-mall itu. Kita sepenting tak malu diri orangnya kita. Ya, tak dilihat, tak ada dilihat. Cuek semua. Maka sama lah kayaknya. Kalau yang kena hukum pancung itu masalah apa? Wah, itu pembunuhan. Pembunuhan. Pokok mancung pembunuhan, mencuri ukuran berapa, kan ada ukuran curi, cuma curi 1 gram doang enggak. Apa curi apa itu, Mas? Sepokok pencuri apa saja Ditimbang. di dalam hukum berapa ukuran mencuri harus dipotong, itu hukuman kan di situ. Hukum memang di sana gitu, potong tangan, pancung, bunuh gitu. Kalau mencuri tangan potong benar. Iya. Nggak ada penjara. Nggak ada. Itu hukum memang dipakai di Arab. Hukum dalam hukum Islam dipakai. Paten berarti. Nah, bunuh pancung. Tapi saya tidak pernah lihat. Pancung itu biasanya pemerkosaan. Ya. Nah, ini pokoknya dihukum mati dibunuh. Nggak ada toleransi lagi. Tak ada. Nggak ada main-main duit. Nggak ada hukumnya. Ketok palu mati. Nggak ada nego lagi. Tak ada nego ini, tak ada. Walaupun dia kaya siapa. Pokok walaupun Arab dia punya raja pun mau dari batas hukum pancung. Itu hukum memang tegas sana, hukum tegas ya. Hukum Islam memang ditegakkan. Tegas. Nggak ada sogo, tak ada. Korupsi itu nggak ada. Sogo curi melebihi batas, pemerkosaan dihukum dia mati. Pancung bukan dihukum mati sampai harus potong. Ya kalau di Indonesia kan hukum mati biasanya di penjara sampai mati. Terus ada keringanan. Itu tak ada lah. Langsung proses. Hukum mati pancung. Lepas kepala. Sudah saatnya jalan sudah. Itu. Tapi polisnya di sana kayak mana Pak, polisnya? Iya, polisnya karakternya. Polis dana itu biar kena tangkap tak bisa disogok. Nggak bisa disogok ya? Tangkap bawa lah sudah. Bawa kantor langsung. Hukum langsung. Di sini kan bisa minta maaf lah. Nego lah. Nego itu. Sogok. Nah, di sana tak ada. Punya ikama, permit tak ada, bos. Ini tak ada, paspor tak ada. Masuk lah. Langsung bawa gitu. Itu dipulangkan apa dipulangkan. Tapi sana ada ampun ya. Di sana senang di proses di sini. Cuman kan kalau kita nggak ada surat kan itu nggak kejahatan. Kejahatan ringan lah itu kan. Dipulangkan aja. Di sana biar tidak punya paspor, tidak punya surat-surat kan, kena tangkap. Sudah bawa ke kantor polisi, orang Safaro datang proses orang. Di sini mahkamah sekian tahun, di sana udah
orang kedutaan itu datang, seret, kamu siapa, nama Rizky, paspor mana, tak ada Pak, hilang ini itu loh. Sini siapa, oh Rizky, terus alamat mana, tulis pakai formulir ini. Nanti pulangnya itu satu paspor 5 orang gitu. Saya, kamu, bos, Pulangkan langsung. ya dikasih satu paspor 5 orang pegang. Dulu bapak di sana pulang itu dipulang sendiri apa dipulangkan? Saya pulang, kena saya dulu. Kena, dipulangkan. Dipulangkan. Kalau tidak kena mungkin Nggak saya di penjara dulu. penjara 1 minggu. 1 minggu. Di sana senang kan, tidak seperti ini kan tahunan kan, masih naik mahkamah, masih dipindah ke ini, masih itu keliru. Kalau sana bagus. Emang di sini sampai tahunan? Wah, di sini sampai 6 bulan, 1 tahun. Kalau di sini katanya, lihat nih, masih menaik mahkamah belum. Di sana enggak. Kalau tak ada duitnya tambah lama ya. Di sana tangkap, masuk, orang kedutaan datang, proses langsung itu, tinggal tunggu panggilan. Rizky, Zainal, siapa? Apalagi COVID kayak gini, kalau ketangkap mungkin orang Indonesia juga nggak mau cepet-cepet pulang. Biarlah di sana dulu. Entah sekarang Situ. tak mungkin apa? Tak begitu ketat sekarang ke COVID itu. Ini yang kerja sini pak. Iya pak. Kerja sini nih, kerja malam. Lain lagi.